Baik, selamat sore ya untuk kawan-kawan, teman-teman ya. Menyimak grupnya kita, Pak Yusuf nih punya masalah di ini ya, di motherboard Quanta, di mana menurut kabarnya bahwa semua tegangan sudah hadir ya. Nah, tapi kalau ngelihat arusnya, itu konsumsi arusnya kecil sekali ya. Jangan-jangan ada tegangan yang terlewatkan. Jadi begini ya buat semuanya ya. Jika menghadapi kasus on tapi nggak tampil ya, yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah konsumsi arus. Ya. Setelah di on, rata-rata semua laptop itu minimal ketika sudah di switch ya konsumsi arusnya itu 0,2, 0,3, 0,1 ya, 0,1 sampai dengan 0, untuk jenis ini ya 0,5 itu udah tampil. Nah, sekarang dengan konsumsi arus yang kecil itu apakah 0,03, 0,03 udah tinggi ini ya. Kalau 0,03 itu sudah tinggi ya, berarti saya jamin lah ini semua tegangan sudah hadir ya. Saya pikir 0,035, ternyata 0,35. Oke. Nah, ketika itu 0,35 ya, apa sih yang harus kita cek ya? Untuk memastikannya lagi ya, kita harus mengecek tegangan PS. Ya, tegangan PS itu dihasilkan bukan dari lilitan. Tegangan PS itu dihasilkan atau turunan dari tegangan yang berasal dari lilitan, kemudian melewati IC ya. Jadilah tegangan yang sama. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ketemu dengan PL3. PL3 itu menghasilkan 3 ppcu. Setelah di switch ya, nanti akan muncul lagi tegangan lainnya. Namanya 3PS ya. 3PS. Coba kita lihat ya di sini ya. Nah, ini ya. Atau 3P ya. 3 ppcu 3 PS5 misalkan ini ya, dirubah menjadi 3 P ya, seperti itu ya. Itu dinamakan dengan PS ya, itu dinamakan dengan PS ya. Kalau ini kan 3 ppcu dirubah menjadi 3 PS5, dirubah lagi menjadi 3V. Nah, ini adalah bagian dari tegangan PS. Sumbernya dari 3 ppcu, kemudian dia menghasilkan tegangan lain namanya 3 VS5 dan 3V. Nah, bagaimana dengan yang 5-nya? Yang 5 pun sama ya, dicari 5 ppcu dirubah menjadi 5 PS5 ya, seperti itu ya contohnya. Nah, tegangan yang lainnya pun sama. Misalkan ya, tegangan yang lainnya itu sebagai contoh apa ya, 1,8 misalkan ya, nanti akan menghasilkan 1,8, misalnya 1,8 S5 berubah lagi menjadi 1,8 volt ya, dan itu yang menghasilkannya itu bukan IC lagi, biasanya berupa MOSFET. Oke, itu ya tentang PS. Jadi harus dicek juga tegangan PS ya. PS itu adalah turunan dari tegangan seperti ini ya, 1,8 S5 ya, ketika di switch menghasilkan nanti 1,8 P. Nah, dan ini nggak akan bisa dideteksi ya kalau kita hanya mengukur di lilitan saja. Jadi perhatikan tegangan setelah di switch. Oke, misalkan semua tegangan yang sudah di switch atau tegangan PS-nya sudah hadir ya, maka langkah selanjutnya adalah mengukur HWPG. Nah, dulu sempat nih Pak Yusuf punya kasus ya, di pertama kali datang ke Palembang itu punya kasus no display seperti ini ya. Pak Yusuf mengukur HWPG ya, itu ya HWPG. Apa itu HWPG? HWPG adalah laporan power good dari semua power rail yang tadi ya kita lihat ya, HWPG. Jadi HWPG itu harus terlaporkan. Nah, seperti ini. Oh, bukan ya, itu ya. Sebentar, ada ini ya. Pasti nanti buka di halaman ini, di halaman 20 ya, ketemu dengan dioda. Nah, ini ya.
ketemu dengan D ini ya. Nah, D ini kadang-kadang fisiknya tidak ada yang untuk D ini yang terdeteksi di sini D22 ada. Ya, D19 ada tanda bintangnya, biasanya nggak ada. Nah, yang Pak Yusuf ukur adalah titik ini nih. Pada D22 ini ya, ini katoda, ini anoda, diukur di anodanya. Apakah HWPG ini ada atau tidak? Ya, ini HWPG ada atau tidak. Nah, itu ya, kalau misalkan HWPG-nya ada, ya, Pak Yusuf mengukur lagi power good yang lainnya. Ya, HWPG dilaporkan ke EC ya. Nah, nanti di EC ukur juga yang namanya EC power oke. Ya, diukur juga sampai kepada PLT reset ya. PLT RST. Ya, ukur PLT resetnya ya, diukur juga sys power oke, EC power oke, ya semuanya diukur Pak. Ya, yang mengandung power oke. Nah, kayak ini ya, PLT reset berubah menjadi bab PLT reset atau berubah lagi menjadi PCI reset. PCI reset misalkan nanti sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Oh, nanti ketemu sys power oke, EC power oke, ya seperti itulah ya. Tolong dicek ya itu semua apakah sudah hadir apa belum, karena nanti langkahnya itu menuju kemana itu berdasarkan dari hasil pengukurannya.